kita? Mau tidak? Bapak Kapolsek dan Pak Camat mau katanya. Masya Allah. Yang mau tambah rezeki pahala berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cakep. Tebarkan salam. Karena di dalam salam, Assalamualaikum kata Rasulullah, lam asyraf, bagi tak 10 pahala. Jadi kalau kita ketemu si bawa sama balik bola di jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dapat niki 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah, lam ishrun, bagi tak 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lam salasun, bagi tak 30 pahala. Alhamdulillah. Jadi mau ditambah 30 pahala? Mau ditambah 30 pahala? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Kok dua-duanya orang disuruh pilih? Juta atau pahala? Juta atau pahala? 30 juta depa manasa, betul? 30 pahala manasa. Kenapa? Rasul yang berkata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap apa yang Rasul ucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu. Semua yang Rasul ucapkan semua berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah. Maka mustahil bohong adanya, pasti benarnya. Yuk, yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diam saja tidak tambah pahalanya. Yang jawab insya Allah tambah pahalanya. Ada pasilan di bawah pohon mangga. Semoga yang jawab salam insya Allah masuk surga. Buah kedongdong, buah bengkol. Yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kecamatan Supa, Camat, Bapak Kapolsek Supa yang alhamdulillah sudah hadir walaupun terlambat. Karena lebih dulu saya beberapa menit daripada beliau. Masya Allah, para tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh agama, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua dirahmati, diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan para jemaah, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, baik yang sudah sunat maupun yang belum sunat, semua jamaah masjid syuhada Alakam yang insya Allah Allah senantiasa berikan
diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga keselamatan dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara maulid, saya tanya dulu, kira-kira hukumnya peringatan maulid itu apa? Wajib, sunnah? Wajib, sunnah? Sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oh, jadi peringatan maulid hukumnya sunnah? Jawabannya kurang tepat. Peringatan maulid ini bukan syariat yang harus berhukum. Puasa Senin Kamis sunnah syariat. Puasa Ramadan wajib syariat. Salat 5 waktu wajib syariat. Salat duha sunnah syariat. Tapi peringatan maulid tidak ada di dalam nas Al-Quran maupun disebutkan dalam hadis, artinya bukanlah satu syariat yang berhukum. Tapi peringatan maulid ini adalah syiar. Beda dengan syariat dan syiar. Tadi kalau syariat pasti berlandaskan hukum, tapi syiar adalah perkara yang sah-sah saja dikerjakan, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta syariat, tetapi di dalamnya bisa melahirkan pahala kebaikan untuk kita yang melaksanakan peringatan maulid itu sendiri. Jadi kalau dia mengatakan peringatan maulid itu wajib, harus, salah. Peringatan maulid itu sunnah, mohon maaf, kurang tepat. Akan ada yang mengatakan peringatan maulid hukumnya haram. Kan ada tuh. Kenapa? Itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Dulu zaman Nabi tak sahabat tidak ada peringatan maulid garek seperti ini. Apalagi seperti di Sulawesi, angka telok, nah, angka sokok, angka bura, angka panteng, bahkan di sini angka langga-langga. Saking banyaknya burak sampai-sampai ibu gak kelihatan di belakang itu. Bapak curang, ibu-ibu gak kelihatan Pak. Udah ada itu, udah ada alin-alin apa namanya itu? Apa namanya? Alakna, angkat toh burakna. Kasihan ibu-ibu gak kelihatan. Ya Bu ya? Iya benar itu Pak. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan ibu, walaupun tidak kelihatan jelas, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak ibu daripada bapak-bapak. Kenapa? Walaupun tidak jelas kelihatan, tetapi semangat, niatnya, ikhlas, tulus karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Alhamdulillah. Maulid di Rasulullah tidak ada. Jadi Rasulullah tidak memperingati hari lahirnya, memperingati, tapi konsepnya berbeda. Apa Rasulullah memperingati hari lahirnya? Memperingati hari lahirnya Rasulullah dengan melaksanakan ibadah puasa. Ketika ditanya Rasul, kenapa Anda puasa hari Senin dan Kamis? Rasulullah menjawab, Yaumul Isnin, Yauma ulidtu wa Yauma ub'atsu. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan juga di mana aku diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi ternyata hari Senin pun adalah hari di mana Rasulullah diwafatkan. Jadi hari Senin itu hari yang luar biasa, yang banyak sejarah untuk kehidupan Rasulullah. Jadi kalau kita Bapak Ibu untuk memperingati peringatan maulid, boleh mengikuti sunnah Rasulullah dengan apa? Berpuasa. Yang lahirnya hari Ahad, hari Minggu, setiap hari Minggu saya puasa. Apa? Memperingati hari lahir
lahirku sebagai bentuk rasa syukurku. Nah, kenapa kita peringatan Maulid seperti ini? Karena kita tidak hidup zaman Rasulullah. Para sahabat dulu tidak peringatan Maulid seperti ini. Kenapa? Karena para sahabat hidup si bawah Nabi Ta, bertemu dengan Nabi Ta. Kalau ada masalah bertanya dengan Nabi Ta, sahabat bisa langsung melihat, oh bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana Rasul dengan mawali balakna, bagaimana Rasul dengan orang lain. Oh, Rasul bisa dilihat langsung oleh sahabat. Sehingga apa? Para sahabat mengenal langsung sosok Rasulullah. Kalau kita 14 tahun abad yang lalu, 1400 lewat jarak hidup kita dengan Nabi kita, maka perlu kita peringati seperti ini. Untuk apa? Mengenal jauh sosok Rasulullah. Coba saya tanya anak-anakku sekalian, anak soleh? Coba saya tanya, temennya Doraemon siapa? Temennya Ipin Upin siapa? Kalau anaknya Raffi Ahmad siapa namanya? Sekarang saya tanya, nah, anak-anaknya Rasulullah namanya siapa saja, nah? Iya. Tidak ada yang tahu. Jangankan anak-anak, saya tanya, Pak, anak-anaknya Nabita siapa saja namanya? Tuh kan, tidak ada jawabannya. Saya tanya ibu, anaknya Raffi Ahmad siapa namanya? Rafatan. Istrinya Raffi Ahmad siapa? Nabita. Istrinya Rasulullah siapa saja? Masya Allah, yang dikenal Khadijah saja. Padahal istrinya Rasulullah ada 12. Ada Zainab, Aisyah, Khadijah, Siti Saudah, Maimunah, bahkan ada Ummu Habibah, bahkan ada namanya Isnallah yang sama dengan nama saya, Siti Ronta. Ada yang dikenal dengan Ummu Habibah. Masya Allah. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama ada suaranya. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Umi Kasum, Zainab, Fatimah. Itu putra putri Rasul. Bapaknya siapa? B.J. Habibie. Ibunya siapa? Megawati. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Ternyata orang di sini banyak yang tidak tahu namanya Ambokna Nabita. Tidak ada yang tahu nama indokna Abita. Bagaimana kita mau cinta dengan Rasul kalau kita tidak kenal Rasul? Betul? Insya Allah ya Rahman ya Karim. Jemaah, jemaah.
dengan kehadirannya. Pak, Bu, nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kan kita semua pasti mati gitu, betul? Ketika tiba masanya pasti mati. Matoa mati, malolo mati toh. Yang sehat mati, yang sakit masyarakat mati, Pak Camat. Ada jawabannya. Masyarakat mati, Pak Camat. Masyarakat mati, Bapak Kapolsek. Jamaah mati, Ustazah. Belakangan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setelah mati, hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu kita dibangkitkan setelah kiamat 40 tahun. Tidak ada yang namanya kehidupan. 40 tahun, bahkan hembusan angin pun gagal. Lalu 40 tahun setelah, mohon maaf, alam ini dihusnakan oleh Allah. Lalu ada yang namanya Yaumul Ba'si, hari pembangkitan. Kita dibangkitkan oleh Allah. Tapi orang, manusia, makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, Mikail, Israel, Israfil berempat diperintah oleh Allah, cari kuburan kekasihku, kata Allah, bangunkan dia dari alam kuburnya. Rasulullah pun dicari oleh 4 malaikat ini. Lalu ketemulah kuburannya. Jadi 4 malaikat ini panitia akhirat. Masya Allah. Lalu ketemu dibangkitkan dari alam kubur. Rasulullah seperti bangun matindo, kucek-kucek matanya. Rasul bertanya, ya Jibril, ayu yaumin hadha, ini hari apa Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, hadha yauma yuhdaful mi'ad ar-Rahman, inilah hari di mana Allah sudah menjanjikan, yaitu hari pembangkitan. Oh, jadi ini hari pembangkitan Jibril? Iya. Kalau kita Bapak Ibu bangun tidur, kucek-kucek mata, yang pertama kali ditanya siapa? Mana ki benekku? Mana ki si anu? Tapi zaman sekarang bangun tidur yang dicari siapa? Apa? HP. Betul Pak? Mau tidur yang dipegang HP. Bangun tidur yang dicari HP. Lebih baik benek nak lanya daripada HP nak. Padahal Bapak kalau dia gagal benek tak sengsara. Betul tidak? Dia gagal manasuk, dia gagal masaring, dia gagal masesak. Coba, betul tidak? Coba saya tanya bapak-bapak, kalau dia gagal benek tak 1 minggu, bagaimana perasaan tak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana perasaan tak dia gagal benek tak 1 minggu? Hah? Masa sedih? Masa sedih? Pusing gitu? Pusing tidak? Apanya yang pusing? Kepala? Kok tahu bilang kepala? Ada yang salah dari kepala? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pokoknya susah, pusing. Kenapa? Karena selama ini, mohon maaf, semua dikerjakan oleh Beneta. Betul? Pada Rasul tidak begitu. Nabi kita itu apa? Yarka'u sawbahu alina mata, yang menjahit pakaiannya kalau robek. Wa ya'lubu wa yarka'u sawbahu alina mata, yang pakai jati sandalnya kalau rusak. Dia sendiri alina mata, yang menjahit bajunya kalau robek. Wa ya'lubu
wa yasiru fitmati ali bisiratin saria, alena mato yang membantu pekerjaan keluarganya di dalam urusan rumah tangga. Nabi tak presiden, pimpinan manusia, pimpinan agama, pimpinan tentara, tapi Nabi mau mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga. Kita umatnya mau makan, teriakin benena, ma, mandre. Mau pakai pakaian, ma, pakai gak pakaianku. Mau minum susu, ma. Susu apa, Pak? Susu Jamnona? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dia pulang dari Magalu, pulang dari Madara, pulang dari bekerja. Oh, Bapak kerjaannya di rumah cuma 3M. Apa 3M? Mandre, Matindro, Mendre. Maksudnya Mendre perbaiki genteng kalau rusak. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Rasul tadi setelah dibangkitkan seakan-akan bangun tidur, dia kucek-kucek mata. Dia tanya, hari apa ini Jibril? Ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa yang ditanya oleh Nabi pertama kali? Aina ummati Jibril. Kalau memang ini hari kiamat, mana umatku Jibril? Yang ditanya kita umatnya. Dia tidak tanya, kega benengku Jibril, dek. Tidak ditanya, kega anakku Jibril, dek. Yang dia tanya, kega ummati, mana umatku wahai Jibril. Oh, umatmu belum dibangkitkan karena engkau adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dibangkitkan semua manusia, manusia berdiri di bawah bendera nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa. Mereka lari kepada nabinya, Adam, tolong bantu kami, berikan kami syafaat. Kenapa? Karena kami umatmu, kami butuh pertolonganmu. Apa jawaban Nabi Adam? Maaf umatku, saya tidak bisa memberikan kamu syafaat. Kenapa? Karena saya malu pernah melanggar perintah Allah. Nabi Adam itu satu kali berdosa. Apa dosanya Nabi Adam? Nabi Adam dilarang, la taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kamu boleh makan sepuasmu, minum sepuasmu, tapi aku memerintahkan jangan sekali-kali engkau dekati ini pohon, kata Allah. Di surga tuh ada satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati oleh Adam dan Hawa. Tapi ternyata Adam dan Hawa tergiur, terpengaruh dengan bujukan iblis. Kata iblis, "Dah, kamu mau nggak selama-lamanya di surga?" Mau lah. Kita kan pasti juga mau masuk surga, Ibu Bapak. Mau? Jemaah? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Nah, ini kalau cepat sudah punya tiketnya masuk surga? Salah satu tiketnya apa? Perbanyak berdoa. Sallallahu ya
kita masuk surga salah satunya manfaatkan anggota tubuh kita. Salah satunya dari anggota tubuh kita adalah mulut kita. Jadikan mulut ini menjadi wasilah jembatan kita mengumpulkan pundi-pundi pahala, pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi amal soleh. Jangan kita jadikan mulut ini dijadikan jembatan untuk mengumpulkan pundi-pundi dosa. Na'udzubillah. Jemaah, saya tanya, Bu, Ibu, lebih banyak selawatnya atau gosipnya? Lebih banyak selawatnya atau gosipnya? Kalau Bapak lebih banyak selawatnya atau anak-anaknya? Maka yuk jadikan lisan ini kita lisan yang diridhoi oleh Allah dengan memperbanyak sholawat. Maka tadi Nabi Adam terpengaruh oleh bujuk rayuan iblis sehingga apa? Adam mau selamanya di surga. Kata iblis, kalau mau kamu abadi di surga, makan itu buah. Buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Ternyata iblis berhasil membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah, melanggar perintah Allah, sehingga Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Muhammad belum diminta oleh umatnya. Nabi Muhammad belum didatangi oleh umatnya untuk meminta syafaatnya. Beliau langsung menghadap Allah, Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa menolong umatku, memberikan syafaat kepada umatku. Apa jawaban Allah? Silahkan berikan syafaat umatmu, karena ini adalah keistimewaan engkau dibandingkan dengan para nabi, para rasul. Hanya satu-satunya engkau yang bisa memberikan syafaatnya. Alhamdulillah, kita menjadi umat Rasulullah yang bisa diberikan syafaat. Karena kita masuk surga itu cuma karena dua, Bapak Ibu. Kita masuk surga bukan karena musumpah jam, tak. Bukan karena puasa, tak. Bukan karena zakat, bukan karena ibadah. Kita masuk surga karena dua. Satu, karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Bagaimana biar dapat rahmatnya Allah? Bikin Allah ridho, senang, bangga kepada kita hamba-Nya. Bagaimana biar Allah senang? Gampang. Apa? Kerjakan apa yang Allah mau. Eloknya Allah lakukan. Maunya Allah kerjakan. Allah mau hamba-hambanya kerjakan sumpah jam minimal 5 waktu wajib. Aja lalu kita tinggalkan. Ini mah terkadang karena marep, Pak,
Yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang dia musuh aja. Betul tidak? Masya Allah. Apalagi masjid syuhada ini, ayo lagi dibangun, minta sekeras-kerasnya, sebanyak-banyaknya kepada Allah. Agar apa? Ya Allah, mukaddimat dulu, zat yang memutarbalikan hati manusia. Ya Allah, buka hati orang-orang di sekitar masjid ini yang megala dan orang parangna, malobong galung, malobong darah, makan jabola, mega auto, mega bini, bukakan hati mereka ya Allah, ketuk hati mereka agar bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembangunan Masjid Syuhada 45 di Alakam ini. Maka apa? Ayo makmurkan masjid ini, makmurkan masjid ini. Tapi jangan sekali-kali cari kemakmuran dari masjid. Betul? Ayo hidupkan masjid ini, tapi jangan sekali-kali cari kehidupan dari masjid ini. Khususnya para panitia. Susah jadi panitia ustazah, betul. Setiap kebaikan pasti banyak godaannya. Angka mana yang mencela? Ada saja yang tidak suka. Jalan terus selama kita dalam kebaikan. Banyak kritikan, banyak yang berbicara, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan yang kritik, yang degaga sumbangan. Betul tidak? Degaga sumbangannya, banyak kritikannya. Betul? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ayo. Kenapa? Karena masjid ini adalah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak, Pak, ayo Pak, usul aja memberi jamaah Pak. Aja lalu apalagi mabola mabali bola nasi dia. Ya Allah, makan menarana 99 meter. Mago apa makan dia masih dia, malowang masih dia, tapi mabali bola masih dia. Dia yang kalingang bangen. Maliwangi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Allah sudah panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo ayo salat, salat. Tinggalkan nih pekerjaan kita, musuh pajak. Ayo alal falah. Kalau mau bahagia, sini penuhi panggilan itu. Tinggalkan dunia dulu, sini dekat kepadaku. Itu panggilan mesra dari Allah. Tapi apa? Dena jampani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matupi. Asyhadu an la ilaha illallah. Cinampak pi. La ilaha illallah. Jola. Bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah? Tapi Allah panggil khususnya bapak-bapak ini yang ditekankan sekali memberi jamaah di masjid. Karena ini memang mohon maaf tuntutan dari Rasul. Bahkan di zaman Rasul pernah ada yang mengatakan Rasul, aku bakar itu rumahnya si fulan. Kenapa? Karena dia tidak datang untuk berjamaah ke masjid. Mau dibakar rumah sahabat yang tidak mau ke masjid. Kenapa? Karena dia tetangga masjid tapi tidak mau memberi jamaah di masjid. Pernah? Pak, laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, laki-laki yang soleh, laki-laki yang sholatnya memberi jamaah di masjid. Laki-laki yang sholatnya di rumah, laki-laki solehah. Terserah kita mau jadi soleh atau solehah. Masya Allah. Jadi poin yang pertama, Pak, kalau kita cinta kepada Rasul, kalau kita mengaku umatnya Rasul, ikuti sunnah Rasul. Apa? Makmurkan masjid ini dengan kegiatan aktivitas memberi jamaah, majlis taklim, masjid zikir, tempat-tempat kebaikan untuk kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu.
Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita ingin dapat syafaat Rasul nanti di padang mahsyar, apa? Ya tentu mencontoh akhlak Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau umatmu ingin aku cintai, ingin dicintai oleh Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni, katakan Muhammad, ikuti aku Rasulullah. Ini sudah perintah dari Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah, maka apa? Fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Apa yang diikuti? Tadi dari sisi ibadahnya, Bapak semaksimal mungkin yuk masuk pajak memberi jamaah 4-5 waktu. Pak, saya tanya panitia masjid kalau memberi jamaah berapa saf di sini? Dua. Paling berarti cuma 40. Padahal di sini rumahnya berdekatan 40 kok. 40. Ibu-ibunya ada? Ada. Berapa saf ibu-ibunya? 5 orang. Kalau ibu-ibu, mohon maaf. Ya, artinya di mana mungkin banyak ibu-ibu yang angka anak kecilnya, ada bayinya, mungkin ada pasiennya di rumah. Tapi kalau yang degaga pasiennya, degaga anak cucunya, degaga anak bayinya, ayo ibu silakan datang ke masjid. Tapi ada yang melarang Ustazah, katanya perempuan haram datang ke masjid. Masya Allah. Dia haramkan pergi ke masjid, tapi tidak haramkan datang ke mall. Dia haramkan bahwa perempuan datang ke masjid, tapi tidak diharamkan, mohon maaf, duduk di pangkal-pangkal magosip. Tapi ke masjid diharamkan, Masya Allah. Silakan datang, tidak haram perempuan datang ke masjid, dengan catatan jaga perilaku kita, jaga kehormatan kita, jangan sampai menimbulkan fitnah, itu saja. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi yang kedua apa? Tiru Rasulullah akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Pak, Bu, Rasul itu kata Muhammad Jafar, Imam Jafar Al-Barzanji, sesuai dengan hadis-hadis apa? Rasulullah sosok yang syadidal haya. Matan kesirina. Maksudnya matan kesiri itu apa Ustazah? Rasul masiri kalau ibadahnya tidak maksimal. Rasul masiri kalau dia musuh pajang. Rasul masiri kalau dia ambil haknya orang lain. Rasul malu kalau dia zalim kepada orang lain. Rasul malu kalau dia menyakiti hati orang lain. Makanya Rasul punya perilaku apa? Sangat amat menghargai perasaan orang lain. Makanya apa? Mulutnya dijaga, tidak sembarangan bicara. Perilakunya dijaga, jangan sampai menyakiti hati orang. Pak, saya tanya, biasa Ki marah-marah sama Beneta? Biasa bohong sama Beneta? Oh sering? Ya Allah ya Rabbal. Kalau ibu, Bu, biasa bohong sama Beneta? Biasa toh? Pada mohon ya? Biasa marah-marah sama Beneta? Ya Allah ya Rabbal. Apalagi ibu-bu mendapati laki
sudah matoa sipo isina maka puru ulina maputi malam biruana sudah begitu lobek tonji sakit-sakitan tonji. Ya Allah, udah begitu keadaan Laketa dimarah-marahin terus sama neneknya. Ya Allah, penderitaannya sudah komplit sudah. Jangan ibu, bu, mendapati Laketa yang lobek sakit-sakitan sabar saja ikhlas. Kuratoni mageretakku, betul. Kuratoni magala, kuratoni sehat. Sekarang sudah waktunya lobek kamu. Jadi jangan bikin marah-marahin sabar bikin. Tapi ya Allah susah diatur ustazah. Memang begitu semakin matawa semakin mengedok. Ya Allah, sabar saja apa? Jadikan keberadaan Laketa yang seperti itu menjadi ladang pahala, menjadi pintu menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Nanti kalau dia gagal di Laketa, sudah diambil sama Allah, baru kita kerasa ternyata mada nikah sama Laketu. Sudah tidak ada baru itu nyanyi. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya suami rasanya tiada tempat untuk ya Allah ibu, Masya Allah ya Rahman. Maka apa? Yuk, syadidal hayai, malu kalau kita ibadahnya tidak maksimal. Maka Bapak Ibu, yuk, kalau kita menjadi umat ya Rasulullah, hargai orang lain, hormati orang lain. Orang lain punya pendapat lain, hargai. Kita pun punya pendapat lain, hargai. Orang lain punya pikiran lain, hargai. Kita pun pasti punya pikiran lain, saling menghargai. Jangan kita mohon maaf merasa diri kita hebat. Makanya apa? Rasulullah itu ada satu kasus. Rasul jalan sama para sahabat. Tiba-tiba ada datang seseorang. Ada yang meriwayatkan laki-laki, ada yang meriwayatkan perempuan, ada yang meriwayatkan orang Muslim, ada yang meriwayatkan orang Yahudi. Intinya orang itu datang lalu kasih hadiah kepada Rasulullah. Muhammad, ini untukmu hadiah dariku. Rasulullah terima. Setelah diterima, ini orang yang kasih hadiah belum pergi-pergi. Kata Rasulullah, oh mau kapan hadiahnya saya buka. Dibuka oleh Rasulullah, ternyata isinya lemon. Cocok juga jeruk. Ternyata, oh orang tadi itu belum pergi juga. Katanya kita, oh mau kapan ini jeruknya saya makan di hadapan dia. Akhirnya Rasulullah kupas itu jeruk, dimakan oleh Rasulullah. Setelah dimakan, rasanya saking macukanya, ya Allah, Rasul membayangkan itu kecilnya luar biasa. Tapi ketika Rasul makan, inilah pintarnya Rasulullah, memakan jeruk yang rasanya macuka lada, tapi di hadapannya masih ada orang yang memberi. Rasulullah langsung dia makan sambil dia apa? Sikapi dengan senyuman. Makasih, syukron, makasih. Sambil senyum, sambil menahan rasa kecut. Nah, orang yang memberi tadi jeruk itu melihat Rasulullah makan pemberiannya, lalu sambil tersenyum. Orang itu merasa puas dan bahagia. Alhamdulillah, pemberianku disukai oleh Rasulullah. Padahal macuka rasanya. Tapi apa? Lihat, orang itu bahagia, orang itu puas, orang itu bangga. Setelah Rasul dilihat memakan sambil tersenyum, orang itu pun pulang dengan kebahagiaan dan kepuasannya karena memberikan sesuatu yang membuat Rasulullah tersenyum. Padahal apa? Senyumnya Rasulullah menahan rasa kecutnya itu. Tapi dilihat orang-orang yang memberi apa? Bahagia. Kenapa? Karena Rasul tersenyum kepadanya. Orang itu puas menghargai pemberian orang itu.
Sahabat di belakang colek-colek Rasulullah. Rasul, kenapa Anda makan sendirian tumben? Padahal biasanya kamu bagi-bagi kepada kami sahabat. Rasul tersenyum kepada sahabat-sahabat. Kalian tahu apa yang diberikan orang tadi? Tidak, jeruk. Kalian tahu apa rasanya jeruk yang tadi orang tadi kasih? Tidak, orang kan Rasul tidak kasih, macukan. Kenapa saya tidak kasih kepada kalian? Maaf, kalau ini jeruk saya kasih kepada kalian, kalian makan itu jeruk dan rasanya macukan ada. Saya yakin kalian tidak bisa menahan rasa kecilnya. Saya yakin ketika kalian makan, pasti apa? Berubah wajah kalian. Ketika kalian makan lalu kalian mohon maaf, berubah wajah kalian dengan tadi rasa kecut tadi, itu bisa menyinggung perasaan orang yang kasih jeruk. Itu menyinggung perasaannya. Saya nggak mau kalian menyinggung perasaan orang tadi. Biarlah saya makan sendirian jeruk yang rasanya kecut itu. Saya tersenyum, orang itu pun terjaga perasaan dan hatinya tidak sakit hati. Itu hebatnya Rasulullah. Itu pintarnya Rasulullah. Betapa menghargai, menjunjung tinggi penghormatan kepada orang lain, agar orang lain tidak tersinggung dengan apa yang dia lakukan. Dan yang kedua, Rasul punya prinsip apa? Yang enak-enak dia kasih ke orang, yang tidak enak dia makan sendirian. Ini prinsipnya Rasul. Apa prinsipnya Rasul? Yang tidak enak dia makan sendirian, yang enak dia kasih orang. Kalau kita sebaliknya, yang enak makan sendiri, yang tidak enak kasih orang. Makanan sudah mau habis baru kasih ke mabali bola. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Rasulullah apa? Syadidal hayati. Begitu malu sehingga beliau benar-benar hatinya, perasaannya, perilakunya dijaga jangan sampai melukai hati orang lain. Syadidal hayati wa tawadu. Jadi poin yang kedua Bapak, yuk kalau kita niru Rasulullah, saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan. Apa bahasa Bugisnya itu apa? Tahu ini apa? Bahasa Bugisnya saling menghargai. Sipakan tahu. Sipakan tahu, sipakan lebih, sipakan apa lagi? Ya pokoknya begitulah. Masya Allah itu syadidul haya'i wa tawaddu. Bapak Ibu jemaah, kalau kita mengaku umat Rasulullah, jadilah pribadi-pribadi yang tawadhu, yang rendah hati. Dena mabor, dena macing. Karena semua itu penyakit hati. Rasulullah jaga itu terhindar dari penyakit hati, kita pun berusaha. Karena apa? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, orang di dunia ini punya penyakit dua saja. Apa? Penyakit hati dan penyakit badan. Kalau penyakit badan, yang merasakan sakit orang yang punya penyakit. Orang lain tidak merasakan. Maaf, kolesterol tak naik, asam urat tak naik, asam lambung tak naik. Yang merasakan siapa? Kita yang punya kolesterol, kita yang punya asam urat, kita yang punya asam lambung. Orang lain tidak merasakan. Tapi kalau penyakit hati, kebalikan. Orang lain yang merasakan penyakit itu, orang yang punya penyakit terkadang tidak merasakan. Apa itu penyakit hati? Tadi mabor, roh, macing, makediat, masiriat, masek, makut, mango, macek. Apa mana? Coba orang yang maboro. Terkadang orang yang maboro tidak merasa dirinya sombong. Yang merasakan siapa? Orang lain. Boro pada. Macingkang pada. Orang seke, yang seke tidak merasa dirinya seke, biasa saja. Tapi orang lain yang merasakan, mas seke lada itu. Dia mau nyumbang, dia tidak mau nyumbang, tidak mau berbagi. Masya
Allah. Yang kedua, orang yang punya penyakit badan yang rusak hanya urusan dunia. Penyakitnya akut, parah, masuk rumah sakit, mati, selesai. Tidak ada urusan akhirat. Tapi orang punya penyakit hati, dunianya rusak, akhiratnya pun rusak. Saya tanya, jemaah, ketika di akhirat kira-kira, mohon maaf, itu orang yang masuk neraka, orang yang punya penyakit badan atau penyakit hati? Hati. Tidak ada ditanya, kenapa masuk neraka? Karena kolesterol, tidak ada. Karena asam urat, tidak ada. Karena corona, tidak ada. Apa urusannya penyakit hati? Bisa sombong, bisa macingkan, bisa makutu ibadah, degaga ibadahnya, bisa masek. Itu apa? Yang membawa dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu. Maka dari itu apa? Yuk, kita ini punya apapun di dunia bukan milik kita sebenarnya. Semua hanya titipan. Pak Camat punya cabaran camat paling berapa lama sih? Nanti beliau pun akan pensiun, betul Pak Camat? Nanti dia pensiun kan gak selama-lamanya jadi camat kan? Camat sama mati ya. Tapi Pak Camat tidak selamanya gitu. Iya. Pak Kapolsek selamanya jadi Kapolsek. Sekarang aja siap salah, siap benar, siapa? Kalau sudah mantua lo becia. Betul, ada batasnya, betul tidak? Yang punya harta, apakah itu miliknya? Jangan dilihat, itu hanya titipan. Kenapa mau sombong dengan titipan? Kenapa mau sombong dengan apa amanah dari Allah? Kita hanya diberikan titipan oleh Allah. Aku titipkan jabatan camat untuk kamu. Aku titipkan jabatan kapolsek untuk kamu. Aku titipkan harta untuk kamu. Aku titipkan kekuasaan untuk kamu. Tapi itu hanya titipan. Pada akhirnya nanti semua kembali kepada Allah Subhanahu. Apa mau disombongin? Tadi jabatan, pensiun, harta tidak dibawa mati, betul tidak? Kira-kira kalau kita mati, orang-orang tak dibawa tidak? Galung tak dibawa tidak? Emas tak dibawa tidak? Ibu, Bu, punya emas? Punya emas tidak? Punya berapa kilo? Tidak ada 1 kilo IC. Bu, orang Jawa buku maksudnya berapa? Ada yang punya 70 kilo, ada yang punya 80 kilo, ada yang punya 100 kilo. Mas Karyo, Mas Eko, Mas Joko. Orang Bugis mah gak punya emas. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi bawa mati, punya harta, punya tanah berhektar-hektar. Halo, kalau kita sudah jadi mayit hanya butuh 1 kali 2 meter untuk tubuh kita dimasukkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan kalian semua dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian semua. Hanya butuh 1 kali 2 meter. Yang hektar-hektarnya ditinggalkan untuk siapa? Ahli waris. Bahkan apa? Harta itu yang ditinggalkan untuk harta apa? Ahli waris bisa dijadikan biang perselisihan, biang percecokan di antara ahli waris. Betul tidak? Maka dari itu ajar berdoa, ajar sama cinta. Makanya kita belajar dari gerakan sholat nih. Jamaah, saya tanya, anggota tubuh yang paling terhormat apa? Kepala. Ulu. Makanya orang-orang terhormat disimbolkan dengan kepala. Kepala desa, kepala wilayah, kepala sekolah, kepala suku, kepala rumah tangga, kepala negara, kepala. Maka kepala ada di atas, tidak ada kepala di bawah. Kenapa ketawa? Ketawa ibu, kenapa Pak Bos? Oh ibu, kenapa? Kok saya bicara kepala di bawah, tahu kenapa ibu Pak Bos? Bapak yang kenapa Pak Bos? Hah? Kayaknya Bapak Pak Bos tahu banget ini kepala di bawah. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Panitia.
sebentar dong, nanti mengganggu konsentrasi saya ceramah. Nanti orang juga gak konsentrasi. Tapi nanti dulu sebentar ya, sebentar, 5 menit selesai saya. Panitia nggak sabar menjalankan tugasnya. Masya Allah. Maaf, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Anggota tubuh kita yang paling aib daerah bawah. Maaf, saya simpulkan bori, mohon maaf bori. Coba ketika sholat, ambil hikmahnya dari gerakan sholat ini. Allahu Akbar, ulu di atas, bori di bawah. Ulu bilang sama bori, bori, saya loh hebat karena saya di atas. Kamu bori, tidak ada harganya karena kamu di bawah posisinya. Bori bilang sama ulu, ulu, aja sama borok kok. Suatu-waktu mungkin nanti kita sama kedudukannya. Betul. Ketika ruku, Allahu Akbar, bagaimana posisi bori sama ulu? Pada bori. Bori bilang sama ulu, lihat kita pada bori. Lalu iktidal, sami Allahu liman hamidah. Ulu boro lagi, ulu bori, saya di atas lagi bori. Tapi ini pun tidak selamanya lalu sujud. Allahu Akbar, bagaimana posisi bori? Lebih tinggi kedudukannya dari ulu, betul? Bori bilang sama ulu, lihat, kamu sekarang lebih rendah kedudukannya dari saya. Tadi kamu menyombongkan diri, tadi kamu menghinakan saya. Karena apa? Saya lebih rendah dari kamu. Sekarang lihat posisi kamu lebih rendah dari saya. Saya yang kau rendahkan, tidak diperintahkan untuk mencintai oleh Allah. Tapi kamu yang merasa hebat karena di atas, diperintahkan oleh Allah mencium tanah 1 rakaat 2 kali, 17 rakaat 5 waktu sholat, 34 kali kamu diperintahkan untuk mencium tanah. Ada tuh di media sosial, mohon maaf, di Aceh, suami istri, istrinya jualan sayur di pasar. Masya Allah, untuk membantu pekerjaan suaminya. Suaminya sudah diangkat P3K, diceraikan istrinya. Diceraikan istrinya, diusir pula dari rumahnya. Dia pergi dari rumahnya pada setengah mati. Ketika masih cewek, itu cantik luar biasa. Tapi apa? Dia korbankan kecantikannya, dia korbankan nyawanya, dia korbankan tenaganya. Untuk apa? Membantu di dalam kehidupan rumah tangganya. Ternyata setelah suami baru diangkat P3K, ditendang istrinya. Ini namanya habis manis sepah dibuang. Sepah habis manis sepah dibuang. Artinya apa? Oh, dia dulu mohon maaf dibantu oleh istrinya, tapi ternyata setelah diangkat jadi baru P3K, belum jadi Pak Camat, belum jadi Kapolsek, belum jadi Bupati. Udah begitu kamu sebilang. Akhirnya apa? Tuh, Allah tidak tidur. Allah itu maha adil. Lihat, viral di media sosial apa? Laki-laki itu langsung dipecat dari P3K, tidak jadi diangkat. Tidak. Bapak juga seperti ini. Sekarang alhamdulillah, karena orangnya baik, istri itu baik, silaturahminya baik, apa? Tetangganya merasa ikut merasakan kedukaan dan kesedihan, dibantu, didoakan. Dan sekarang alhamdulillah mulai perlahan naik taraf kehidupan istri yang ditinggalkan, istri yang diceraikan, istri yang diusir. Menjadi pelajaran untuk kita. Jangan kita sampai gelap mata. Apalagi perjuangan kita bersama istri, Pak, dari nol melangkah, menaiki tangga demi tangga. Jangan engkau lupakan jeripaya istri kita. Minimal tidak membantu mencari nafkah. Apa yang dilakukan oleh seorang istri? Mendoakan kita, suaminya. Makanya jangan kita sia-siakan the power of doa istri, kekuatan doa dari seorang istri. Di balik laki-laki yang sukses, di balik mohon maaf suksesnya Pak Camat, suksesnya Bapak Kapolsek, pasti di situ ada sosok seorang wanita yang mendampingi dia.
pasti di situ ada doa seorang istri yang mendoakan suaminya. Begitu juga dengan kita semua. Makanya ada bapak, oh begitu ya Bu, iya. Di balik kesuksesan suami ada doa istri dia. Kalau istrinya satu, doanya satu. Kalau istrinya banyak, lebih banyak yang doain. Begitu Pak Camat? Begitu Pak Camat? Oh Pak Camat nggak bisa menjawab. Masya Allah. Jadi yuk, jangan sekali-kali kita bersifat sombong. Kalau mau sombong, manusia di dunia ini tak lain adalah bukan Rasulullah, tapi beliau tidak ada kesombongannya. Beliau begitu menghargai orang. Beliau ketika berjalan tidak pernah mendahului orang tua. Orang tua ada di hadapannya, beliau tidak sekali-kali mendahului orang tua itu. Kenapa? Karena akhlaknya luar biasa. Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, kaya apapun dia, sesukses apapun dia, kalau tidak punya akhlak, maka akan rusak kesuksesannya, maka akan tidak ada keberkahan dalam hartanya. Maka Bapak Ibu, Rasulullah diutus ke muka bumi ini tak lain tak bukan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita. Mudah-mudahan dengan kalau berbicara hikmah maulid tidak cukup 1 jam, tapi minimal tadi poin yang pertama, ayo makmurkan masjid kita, hidupkan masjid kita, yuk kita ikuti sunnah Rasul, kita lanjuti sunnah Rasul dengan musim pagi memberi jamaah. Yang kedua, kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati dan juga malu kalau kita tidak optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa harus pun juga dilandasi dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan ketika saling menghargai, saling menghormati, tidak sombong, rendah hati, mudah-mudahan kita menjadi, mohon maaf, unit daripada individu daripada masyarakat, sehingga masyarakat yang baik akhlaknya maka membentuk masyarakat yang baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Sebelum ditutup, saya kasih kenangan-kenangan dulu sholawat, boleh? Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang disayang sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang disayang sayang, orang tampan tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik tetap mau sembahyang. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Sayang disayang sayang, orang kaya tidak menyumbang. Sayang disayang sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madarek manokono. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Pak, kalau angka benita dengan melo musuh pajang tegas, Bu, salah. Kenapa? Tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin keluarga. Karena nanti di akhirat yang pertama ditanya saya yang menjadi pemimpin keluarga. Kalau angka benita dengan musuh pajang, salah. Kalau ini tak bilang kalau dia namanya Pak, kalau ibu dia namanya musuh pajang, pilih 2 pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah? Langsung takut Beneta. Bu, kalau suruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Pilih musuh pajang, Bu. Kalau Beneta dia musuh pajang, sayang disayang sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Bu, kalau laki tadi yang musuh pajang takut-takutin, Pak, musuh pajang nih Pak,
Magai, kalau bapak dia musuh pajak, bapak berdosa, oh dosanya berkali lipat. Bapak bisa menanggung dosa beneta, dosa anak-anak. Bapak pertama kali digantung. Iya. Kalau masih belum takut, Pak, kalau bapak dia musuh pajak, saya tidak kasih jatah 1 bulan. Nyanyiin ibu, sayang disayang sayang, suamiku berkumis tidak sembahyang. Ya angkat kumisnya, jangan ditutup yang ada kumisnya. Pakai kumis. Sayang disayang sayang, suamiku singkong tidak sembahyang. Ya Allah, mantau adina sembahyang. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang baik dan sampai nanti bersamanya di surganya Allah. Amin. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan saudara-saudara. Ada mimah? Hah? Nggak ada mimah? Hah? Berarti double itu amplop itu? Karena tadi saya disuruh panitia apa? Untuk mengisi hikmah maulid, tidak ada membaca doa. Iya. Gak apa-apa. Kalau gagal bonus ini bonus. Kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum doa kita beristighfar untuk biar tidak ada menghalang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jam'ana jam'an marhuma wa maghfura waj'alna min tafarruqina tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah pertemuan kami dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh panitia Masjid Syuhada 45 Alakam Kecamatan Supa. Semoga Engkau jadikan pertemuan kami pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah, pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah, pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah, pertemuan yang bisa menjadikan kami menjadi umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat darinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami setelah selesai kami acara kami kembali ke tempat masing-masing. Kami mohon ya Allah, Engkau jaga jalinan silaturahmi di antara kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan silaturahmi ini kami terputus dan porak-poranda karena permusuhan, karena kebencian, karena kemarahan, karena keegoisan, kesombongan, kedengkian. Ya Allah, lindungi kami dari semua itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, perlihatkanlah hadapan kami dengan jelas mana-mana yang hak, mana-mana yang benar, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengikuti dan menjalankan kebenaran tersebut ya Allah. Dan berikan kami penglihatan yang jelas di hadapan kami mana-mana yang batil ya Allah, mana-mana yang rusak ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami agar kami tidak melakukan kebatilan tersebut ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bimauti husnil khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Balik dulu, balik kasih. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.